Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Dewa Uang. Bab 1, Kotak Pandora. Satu Bitcoin bernilai 18.000 dolar Amerika Serikat. Ketika hal yang tidak mungkin menjadi kenyataan, semua orang menjadi penuh harapan namun khawatir tentang cryptocurrency. Ini adalah awal dari kebangkitan cryptocurrency. Semua orang, bahkan ibu rumah tangga, memasuki hiruk-pikuk ini, yang membuat para pedagang semakin kaya. Dari semua dealer, nomor satu di Korea adalah Bitmain. Itu adalah perusahaan yang memungkinkan transaksi cepat dari berbagai cryptocurrency, yang memungkinkan mereka untuk tumbuh di pengguna secara eksponensial. Tim pengembangan perusahaan ini bekerja siang dan malam untuk mengejar ketinggalan. Chief Kang, kami memiliki traffic yang berlebihan, jadi kami perlu menambahkan lebih banyak server. Jika ini terus berlanjut, kita akan mendapat masalah lagi. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Saya lakukan, tapi saya belum menerima persetujuan. Mereka belum mampu membeli lebih banyak server. Apakah mereka masih menahannya? Kita hanya bisa berbuat banyak dengan apa yang kita miliki. Apakah mereka berharap kita semua berhenti? Kang Wosung tersenyum pahit pada keluhan asisten manajer Choi. Wosung berusia 36 tahun dan kepala tim pengembangan server Bitmain saat ini. Aku akan melihatnya, jadi kamu bisa pulang sekarang, asisten manajer Choi. Anda juga dapat memberitahu semua orang bahwa mereka juga dapat pergi. Bagaimana denganmu? Haha, apa kau mengkhawatirkanku? Inilah sebabnya kamu belum bisa menikah. Anda bekerja lembur setiap malam, jadi Anda tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu orang-orang. Saya dibayar lebih dari Anda, jadi saya harus bekerja lebih keras. Astaga, Ketua, kamu sudah melakukan begitu banyak, kamu akan sakit. Saya baik-baik saja. Ini bukan hari pertama saya di pekerjaan ini. Anda, di sisi lain, masih dalam fase bulan madu Anda. Anda harus pulang. Lebih baik kamu langsung pulang atau orang lain akan mengira aku membuatmu bekerja sampai larut malam. Haha, aku baru menikah, jadi kemana lagi aku akan pergi selain rumah? Wosung tersenyum pada asisten manajer Choi dengan bangga. 3 tahun yang lalu ketika dia mulai bekerja di sini, dialah yang mewawancarai dan mempekerjakan Choi sebagai pekerja magang. Choi sekarang menjadi asisten manajer dan menikah, dan Wosung bangga padanya. Bitmain adalah perusahaan baru saat itu. Itu selalu kekurangan pekerja, dan promosi diberikan dengan mudah. Satu persatu, semua orang pergi, dan akhirnya hanya Wosung di kantor. Tidak seperti pialang saham, dealer cryptocurrency beroperasi 24/7. Masalah bisa terjadi kapan saja. Kesalahan bisa terjadi di tengah malam, jadi semua orang harus siap siaga setiap saat. Wosung adalah kepala tim server dan dia melakukan yang terbaik. Kesalahan perlu diperbaiki setiap hari. Beban kerja harian membuat hari-hari berlalu dengan cepat, dan baru setelah semuanya selesai mereka dapat mengadakan pertemuan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan. Bekerja lembur itu perlu, begitu juga bekerja selama akhir pekan. Sudah 3 tahun, Wosung melihat keluar jendela dari sebuah bangunan kecil di Jalan Teheran. 3 tahun yang lalu, Wosung bekerja di perusahaan yang berspesialisasi dalam keuangan SI. Dia ditawari pekerjaan di Bitmain melalui seorang teman bersama, dan setelah semua kerja kerasnya, dia dipromosikan menjadi kepala tim server. 3 tahun yang lalu, itu sebelum cryptocurrency menjadi populer. Dealer pada saat itu hampir tidak menghasilkan uang dan tidak mampu mempekerjakan banyak pengembang. Mereka harus melakukan segalanya saat itu, termasuk mengerjakan aplikasi sebenarnya untuk Android, iPhone, dan web. Wosung, pada saat itu, perlu menangani setiap aspek transaksi. Sekarang, setiap program terkait untuk Bitmain memiliki setidaknya satu pengkodeannya. Dia memperlakukan pekerjaannya seperti anak sendiri untuk mencapai sistem transaksi cryptocurrency ini. Ayo bekerja sedikit lebih lama dan pulang. Dia beruntung jika dia bisa pergi pada tengah malam, tetapi dia merasa senang mengetahui opsi saham yang akan dia terima. Wosung membaca laporan bug dan mulai memperbaikinya satu persatu. Wosung memiringkan kepalanya dengan bingung. Ini aneh. Dia menatap layar komputer. Server mati. Fenomena perdagangan yang tidak normal telah terjadi. Fenomena perdagangan yang tidak normal. Ini adalah masalah kritis.
Laporan itu tidak menyertakan detail apapun, jadi Wosung mulai mencari kode server dan data dari Oracle. Ini adalah bentuk sistem data yang merekam data dalam format tabel seperti Excel. Setelah beberapa saat, Wosung memiringkan kepalanya lagi. Ini seharusnya tidak terjadi. Dia berdiri untuk meregangkan tubuh dan duduk lagi. Dia tahu bahwa data tidak pernah berbohong. 53.123.111.211, 53.12.78.99, 53.33.67.100. Bagaimana alamat IP ini bisa diperdagangkan? Dia membacanya kembali tetapi masih tidak bisa memahaminya. Karena lalu lintas yang padat, server mati sekali hari ini, dan semua aktivitas perdagangan dihentikan. Namun, selama ini, ketiga alamat IP ini tidak mengalami kesulitan dalam pembelian dan penjualan. Wosung mencari catatan dari sebulan yang lalu. Dia memberi perhatian khusus pada hari-hari ketika server mati. Selama hari-hari ini, alamat IP ini tidak pernah memiliki masalah dengan transaksi mereka. Bahkan ketika lalu lintas sangat tinggi sehingga pengguna biasa bahkan tidak dapat masuk, alamat IP ini tidak memiliki masalah dalam melakukan transaksi yang paling menguntungkan. Mereka mampu membeli pada titik terendah dan menjual pada titik tertinggi, memungkinkan mereka menghasilkan keuntungan mungkin puluhan juta dolar. Dia tidak bisa mempercayai matanya, tetapi datanya jelas. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi tanpa dia, kepala tim server, mengetahuinya? Wosung hanya bisa memikirkan satu cara. Hacking. Bitmain sedang diretas. Wosung segera menelepon CTO, Chief Technology Officer. Cincin, 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 tidak ada yang menjawab, tetapi ini adalah sesuatu yang perlu segera diurus. Wosung terus menelepon. Setelah upaya keempatnya, dia akhirnya dijawab. Tetapi orang yang menjawab tidak dalam kondisi untuk bekerja. Halo, Ketua Kang Wusung, ada apa? Siapa itu? Opa, siapa yang memanggilmu? Itu salah satu karyawan saya. Kamu tidak berbohong ketika kamu mengatakan kamu adalah seorang CEO. Hahaha, tentu saja. Kau ingin berbicara dengannya. CTO Jung Jin Suk mabuk, dan suara wanita muda itu keras. Wosung membasahi bibirnya. Ini adalah keadaan darurat. Wosung berbicara, Tuan, ada tanda-tanda bahwa kami telah diretas. Ketika server sedang down, alamat IP tertentu masih dapat menyelesaikan transaksi. Kita harus mengadakan pertemuan darurat. CTO Jung Jin Suk baru berusia 33 tahun, dan mereka biasanya berbicara satu sama lain dengan hormat. Tapi karena mabuk, CTO berkata kasar, sekarang. Sudah lewat tengah malam, bodoh. Anda seharusnya tidak bekerja terlalu keras, Chief Kang. Kita perlu menikmati diri kita sendiri sekarang. Tapi Pak, ini darurat, apakah alamat IP dimulai dengan 53 secara kebetulan? Apa? Bagaimana kamu tahu? Opa, berhenti menyentuhku. Hahaha, mengapa? Kamu tahu kamu menyukainya. Oh sana. Canggung bagi Wosung untuk terus mendengarkan, tetapi dia harus mencari tahu. Itu daftar VIP kami, jadi jangan khawatir tentang itu. Apa maksudmu daftar VIP? Astaga, kamu benar-benar anak panah yang lurus. Berhentilah mengkhawatirkannya dan pulanglah. Oh, Opa, aku tidak sabar lagi. Hahaha, lalu aku datang. Panggilan berakhir. Wosung duduk lama sekali sambil masih memegangi ponselnya. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten tidak standar, Del. Beritahu kami bab laporan sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 2, Kotak Pandora. Cryptocurrency, cara baru untuk menjadi kaya atau jalan ke neraka. Seorang mahasiswa melakukan bunuh diri setelah kehilangan uang kuliahnya di cryptocurrency. Cryptocurrency bisa menjadi harapan terakhir bagi orang miskin. Banyak yang menjadi jutawan karenanya. Dealer cryptocurrency sedang booming. Saham terkait semua naik. Bahkan ibu rumah tangga pun menyukai cryptocurrency. Ini adalah berita utama surat kabar setiap pagi. Itu adalah era cryptocurrency. Biaya transaksi melebihi 900 juta dolar per hari. Biaya berada pada tingkat rata-rata 0,135%, yang berarti ada keuntungan harian sebesar 1,2 juta dolar. Jumlah transaksi meningkat setiap hari. Choi Gi-chul, CEO Bitmain dan putra ketiga CEO Daeyang Corporation, adalah pria yang bahagia.
Seseorang tidak akan pernah memiliki terlalu banyak uang. Dia lahir dari keluarga kaya, tetapi dia masih haus akan lebih. Dia meringis sedikit. Apakah kamu mengatakan bahwa kita telah diretas? Ya, ini buktinya. Wosung menunjukkan kepada CEO Choi Gichul laporan temuannya dari tadi malam. CTO Jung Jin Sup tampak mabuk di dekatnya. Choi Gichul melihat laporan itu dan sedikit mengernyit. Dia melirik Jung Jin Sup, yang mengangguk diam-diam. Baiklah, Chief Kang, Anda bekerja sangat keras untuk ini, namun, saya pikir CTO kami telah menjelaskan kepada Anda tentang situasi ini tadi malam. Kenapa kamu ada di sini hari ini? Wosung tiba-tiba mengerti. Apa yang dia dengar dari Jung Jin Sup tadi malam bukanlah sebuah kesalahan. Daftar VIP. Tanpa sepengetahuannya, transaksi ilegal terjadi di belakangnya. Sialan, dia tahu apa yang akhirnya akan terjadi cepat atau lambat. Tidak pernah CEO yang tertangkap. Selalu karyawan berpangkat rendah yang akhirnya disalahkan dan dituntut. Choi Gichul terus berbicara dengan licik. Saya tahu seberapa keras Anda bekerja untuk perusahaan ini, Chief Kang. Aku tahu itu dengan sangat baik. Anda akan dibayar mahal untuk insentif bulan depan Anda. Uang diam. Ini harus menjadi itu. Choi Gichul, putra ketiga dari CEO Daeyang Corporation. Setelah lulus dari Harvard pada usia 31 tahun, ia mendirikan perusahaan dari nol dan bukannya bekerja di perusahaan ayahnya seperti yang diharapkan. Bagi Wosung, Choi Gichul adalah seekor ular. Dia meludahkan apa pun yang pahit, dan menelan apapun yang manis. Inilah yang Wosung pelajari tentang dia dalam 3 tahun terakhir. Choi Gichul tampak seperti pengusaha sukses dari luar, tetapi Wosung percaya pada instingnya. Dia sedang dirayu dengan permen beracun, dan jika dia mengambilnya, saat Choi Gichul akan menusuknya dari belakang pasti akan tiba. Saya percaya ini adalah hasil dari peretasan. Kami perlu melapor ke kisah Korea Internet dan Security Agency. Segera setelah peretasan dicurigai, perusahaan secara hukum berkewajiban untuk melaporkannya ke pihak yang berwenang. Choi Gichul mengerutkan kening dengan kasar. Jung Jin Sup menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Chief Kang, ayo jangan main game ini lagi. Berapa banyak yang Anda inginkan? Apa? Mari kita jujur di sini, Anda memeras kami. Bicaralah terus terang, dan kami akan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan jumlah yang masuk akal. Wosung merasa pusing tiba-tiba. Untuk seseorang yang menjalani kehidupan yang jujur selama 36 tahun, ini adalah penghinaan. Kedua orang tuanya hidup sederhana. Ibunya memotong kupon, dan ayahnya, yang bekerja sebagai satpam, berjalan 1 jam ke tempat kerjanya setiap hari untuk menghemat uang ongkos bus. Sepanjang hidup mereka tidak pernah mencuri 1 sen pun dari siapapun. Wosung telah belajar dari mereka untuk jujur. Ketika dia bekerja di pialang saham, dia percaya pada etika pialang tidak pernah berdagang sendiri. Dia bahkan tidak pernah membuat akun trading untuk dirinya sendiri. Broker lain tetap berdagang, terkadang, dengan nama orang lain. Mereka mencoba yang terbaik untuk mendapatkan informasi orang dalam untuk keuntungan mereka, sementara Wosung fokus pada pekerjaan jujurnya. Ini adalah bagaimana dia sampai ke tempat dia berada saat ini. Dia bekerja keras dengan jujur. Dia mencapai titik ini hanya dengan usaha dan kemampuannya. Dia senang dengan apa yang dia dapatkan, dan dia tidak menginginkan apapun yang tidak pantas dia dapatkan. Jika dia setuju dengan mereka sekarang, ada kemungkinan nyata bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik untuknya. Aku masih merasakan hal yang sama. Wosung jelas menolak uang itu. Choi Gichul menatap Wosung dengan marah. Apa? Tetapi jika Anda memperbaiki sistem, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa. Ini adalah kompromi terbaik yang bisa dia lakukan. Wosung meninggalkan ruangan tanpa menunggu jawaban. Choi Gichul, di sisi lain, menatapnya dengan marah. Dia tidak bisa fokus sepanjang hari. Apakah ini pilihan yang tepat? Apakah lebih baik setuju saja dan dibayar? Bulan depan, dia mendapatkan bonus insentifnya. Haruskah dia menunggu sampai saat itu dan berhenti sesudahnya? Dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Tapi sekarang sudah terlambat. Dia memutuskan untuk tidak menyesali keputusannya. Kepala, apa yang Anda pikirkan? Oh, asisten manajer Choi. Apakah Anda memikirkan opsi saham yang akan Anda terima segera? Ada desas-desus bahwa Anda akan mendapatkan miliaran won dalam bentuk saham. Hahaha, kau terdengar mencurigakan.
Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda mendapatkan opsi saham Anda? Aku akan membeli rumah dulu. Sangat sulit untuk tidak memiliki rumah sendiri. Segera, saya akan menjadi pemilik rumah. Asisten manajer Choi menutup matanya dalam kebahagiaan. Apakah Anda berpikir untuk membeli di daerah Gangnam, Chief? Bukankah sudah waktunya kamu meninggalkan daerah Hwaekyung? Ya, tentu saja. Wosung memikirkan orang tuanya di rumah. Begitu dia dibayar opsi sahamnya bulan depan, dia akan berhenti. Dia akan melapor ke Kisa besok, dan dia akhirnya akan baik-baik saja. Dia memperkirakan bahwa dia akan dibayar 3 miliar won dalam bentuk saham, jadi dia bisa berhenti dan memulai yang baru. Oh, dan aku mendengar bahwa perusahaan akan mengadakan pesta malam ini di sebuah restoran. Ini seharusnya menjadi tempat steak yang mahal. Aku suka steak. Ketika Choi pergi ke kursinya, Wosung kembali ke pekerjaannya. Di komputernya ada laporan singkat tentang penyelidikannya. Berdasarkan temuannya, perusahaan memperoleh lebih dari 30 miliar won secara ilegal dalam 2 bulan terakhir. Kemungkinan besar Choi Gichul mengambil sebagian besar uang ini. Saya lebih baik membuat file cadangan. Wosung menyalin laporan ke USB di gantungan kuncinya. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten tidak standar, Del. Beritahu kami bab laporan sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 3, Kotak Pandora. Dia sangat lelah karena larut malam yang dia habiskan untuk bangun. Mungkin itu sebabnya dia merasa mabuk setelah menenggak beberapa minuman. Dia merasa baik. Semua orang bersenang-senang di pesta sampai Choi Gichul mengangkat gelasnya. Semuanya, aku ingin mengatakan sesuatu. Ruangan itu hening. Mereka mengatakan hal terbaik yang dapat dilakukan bos di sebuah pesta adalah pergi lebih awal, jadi saya akan meninggalkan kartu kredit perusahaan di sini dan pergi. Selamat bersenang-senang. Anda dapat menghabiskan semua yang Anda inginkan. Faktanya, jika Anda tidak membelanjakan uang sebanyak yang dihasilkan perusahaan kami dalam sehari, saya akan kecewa. Bitmain mendapat untung rata-rata 1,2 juta dolar per hari. Semua orang menertawakan leluconnya yang murah hati. Kamu yang terbaik, bos. Tolong tinggal. Kamu harus tinggal untuk minum-minum lagi. Ayo berpesta keras malam ini. Choi Gichul melambaikan tangan kepada karyawan yang ramah. Dia kemudian datang ke Wosung dan meletakkan lengannya di bahunya. Namun, saya akan membawa kepala Kang yang bekerja paling keras bersama saya. Oh, kami ingin pergi denganmu juga. Chief Kang pasti favoritmu. Wosung berdiri untuk mengikuti Choi Gichul. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kebingungannya. Di dalam sedan mewah Benz Maybach Class, mereka tiba di sebuah kamar pribadi di Chungdam. Choi Gichul duduk di ujung meja sementara Jung Jin Suk duduk di sebelah kanannya. Wosung duduk di sebelah kiri. Choi Gichul menuangkan minuman keras mahal untuk Wosung dan memulai percakapan. Aku memikirkan apa yang kamu katakan pagi ini. Meskipun itu untuk kebaikan perusahaan, kami melakukannya terlalu jauh. Wosung berkedip dan mengambil gelasnya. Namun, Anda harus tahu, Chief Kang, betapa sulitnya bagi perusahaan pada awalnya. Wosung minum dengan cepat dan menjawab. Tentu saja aku ingat, itu adalah waktu yang sulit. Tapi itu berlaku untuk karyawan saja. Sebagai CEO, Choi Gichul memaksa semua orang untuk bekerja lembur untuk memenuhi tenggat waktu yang mustahil. Beberapa karyawan yang tidak bahagia pergi saat itu dan hanya sedikit yang bisa bertahan dalam kondisi kerja seperti ini. Aku juga tahu betapa sulitnya bagimu, Kepala Kang. Sekarang perusahaan kami berada di tempat yang baik, mengapa Anda tidak pergi berlibur dan menikmati hidup Anda? Anda tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Apapun yang Anda lihat tadi malam, itu adalah sesuatu yang akan segera diselesaikan. Choi Gichul selalu punya cara menyindir daripada langsung. Dia menyiratkan bahwa ketika perusahaan itu buruk pada awalnya, mereka membuat daftar VIP untuk menghasilkan uang dari transaksi ilegal ini. Sekarang perusahaan baik-baik saja, ini tidak akan terjadi lagi. Wosung harus melupakan semuanya. Ini adalah persis apa yang dia katakan. Wosung meraih botol dan menuangkannya ke gelasnya. Orang-orang itu menerima kebisuannya sebagai kesepakatan. Choi Gichul memutuskan mereka menyelesaikan akta dan bertepuk tangan untuk memanggil nyonya rumah. Kami memiliki tamu penting di sini hari ini, jadi bawalah gadis-gadis terbaikmu. Nyonya rumah yang mengenakan gaun memikat membungkuk dan pergi. Sederet wanita cantik kemudian menggantikannya.
Setelah banyak minum, Wosung membuka mulutnya dengan serius. Saya memikirkannya dan, jika Anda menyingkirkan transaksi ilegal ini dalam waktu 1 minggu, maka saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Choi Gichul tertawa keras dan menamparkan punggung Wosung. Hahaha, apakah kamu masih memikirkannya selama ini? Itu sebabnya kamu tidak menikmati dirimu sendiri. Dia mabuk, tetapi pikirannya jernih. Tolong berjanjilah padaku. Bitmain seperti daging dan darah saya. Saya tidak ingin itu turun. Haha, aku mengerti. Saya mendapatkannya. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Sekarang sopirku akan mengantarmu pulang. Saya baik-baik saja. Aku akan naik taksi saja. Choi Gichul mendorong Wosung ke sedan ukuran sedang dan bersikeras. Haha, tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan karyawan terbaik kita naik taksi. Tuan Kim, tolong bawa dia pulang. Sopir mendorong Wosung lebih jauh ke kursi belakang. Wosung mabuk dan tubuhnya terasa berat. Dia tidak bisa melawan dan tertidur di mobil setelah tergesa-gesa. Ya, saya telah melakukan hal yang benar. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika dia melaporkan kejadian tersebut ke Kisa, maka kemungkinan dia dan karyawan lain tidak akan mendapatkan pembayaran insentif bulan depan. Orang-orang di tempat kerja akan membencinya dan orang tuanya akan menunjukkan kekecewaan mereka padanya. Dia tidak ingin itu terjadi. Mobil mahal itu pergi dalam diam. Melihat mobil pergi, Choi Gichul bergumam pelan. Dia pikir dia siapa, untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan. Jung Jin-sup, yang berdiri di sampingnya, menggigil ketika mendengar ancaman jahat dalam suaranya. Dia tertidur. Ketika dia bangun, dia sedang duduk di tanah bersandar pada dinding. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Dia bisa membuka mulutnya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dia tiba-tiba mendengar suara yang jauh. Kita perlu memastikan itu terlihat seperti bunuh diri. Jangan khawatir. Ini bukan pertama kalinya bagiku. Jadi, apa yang pria itu lakukan sehingga pantas mendapatkan ini? Tuan Kim memelototinya. Baik. Saya tidak akan bertanya. Aku akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat. Apakah karena alkohol? Mungkin seseorang membiusnya. Wosung kehilangan kesadarannya. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap membuka matanya tetapi dia tidak bisa. Dia merasa takut, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia kemudian merasakan sesuatu yang dingin di lehernya. Tuan Kim merasakan denyut nadinya. Wosung bisa mendengarnya berbicara di telepon. Ya, sudah selesai. Ya, kami sudah menyiapkan pernyataan resmi untuk media. Wosung kemudian kehilangan semua akal sehatnya. Dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun di tubuhnya, tetapi meskipun begitu, dia masih bisa mendengar percakapan Tuan Kim di telepon. Judulnya akan mengatakan karyawan bunuh diri dari hati nurani yang bersalah setelah melakukan perdagangan orang dalam. Wosung menggertakkan giginya tak percaya. Ular itu. Dia mengetahuinya dengan cepat. Choi Gichul. Itu adalah perbuatannya. Aneh rasanya dia ingin minum dengan Wosung dan bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Dia tidak percaya ini terjadi. Sialan. Sialan. Lalu tiba-tiba, dia kehilangan kesadarannya yang terakhir dan jatuh ke dalam kegelapan. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten tidak standar, del. Beritahu kami bab laporan sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.